Bapa, yang menyenangkan hati Engkau Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang ada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap hati pikiran kami. Berikan kami hikmat, pengetahuan, pewahyuan yang daripadamu Tuhan Yesus, agar kami mengerti lagi Bapa apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap jemaatmu yang ada di tempat ini Bapa. Engkau memberkati setiap ruangan yang ada kuasa-Mu, kuasa darah Yesus meliputi tempat ini, yang ada kuasa-Mu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan setiap piring-piring rohani kita untuk diisi oleh kebenaran firman. Dari dulu seluruh keluarga kita ngumpul bersama-sama Tuhan Yesus di surga, supaya tidak ada satupun yang dibuang ke neraka, dibakar selama-lamanya. Ya, kalau saudara dengan supaya tidak ada yang dibuang ke neraka dan dibakar selama-lamanya, itu artinya saudara harus baca kesaksian surga neraka paling sedikit 10, standar 12. Kesaksian surga neraka. Jadi firman Tuhan ini adalah roh. Firman ini roh. Manusia roh. Bumi ini fisik sementara, ada bumi roh, ada dunia roh, ada alam fisik, ada alam roh. Itu Kolose 1 ayat 16 ayatnya. Pemerintahan di dunia, pemerintahan di surga, pemerintahan di alam roh. Ada 3 alam. Dunia yang akan datang itu nanti alam roh. Ya, itu di mana sih? Itu di Kejadian 1 ayat yang ke-16. Kita harus jadi murid di mana sih, Besti? Matius 28. Harus punya iman. Harus lahir baru. Yohanes 3 ayat 3, 4, 5. Itu catat di sini. Catat di sini, keluar di sini, lakukan dari seluruh hidup ini. Ya, Roh Kudus sangat mengasihi kita ya, supaya kita benar-benar ya. Saudara, kalau baca firman, dengar firman, minta Roh Kudus buka pikiran saya Tuhan supaya saya mengerti. Murid Yesus saja tidak ngerti. Yang mau ke Emmaus, nggak ngerti dia. Udah Yesus yang ngajar dia langsung 4 mata, tidak ngerti. Karena hatinya dugul, tidak percaya. Kalau tidak buka, dia tidak ngerti. Kalau murid Yesus saja yang kayak Emmaus tidak ngerti, itu udah kelas murid. Haleluya. Kelas murid itu udah ikut Yesus, belajar sama Yesus. Yang lain, Yohanes 6 itu mengkhianati Yesus, tinggalkan Yesus. Mereka enggak mengkhianati Yesus, tetap ikut Yesus, tetap setia sama Yesus. Dari Yesus awal pelayanan sampai Yesus mati disiksa, sampai Yesus bangkit, mereka tetap komitmen imannya sama Yesus, ikut Yesus, dan gak pernah tinggalkan Yesus. Itu aja kagak ngerti. Kalau Yesus nggak buka, Tuhan, kami saya baca bukalah pikiranku, Tuhan buka jadi doanya macam Yesus, Tuhan bukalah pikiranku Tuhan, supaya aku mengerti firman Tuhan. Kalau nggak ngerti kan diambil simbolis yang buruk pimpin itu saudara. Ya, hilang, nggak ada kita. Nah seperti itu saudara-saudara. Makanya saya ngerti kalau saudara nggak ngerti. Ya, kalau saudara sendiri nggak berdoa minta Tuhan bukakan. Dia seperti apa tuh? Banyak pintunya ya. Manusia itu banyak pintunya saudara. Manusia itu adalah bangunan. Manusia itu adalah roh bangunan, bait suci. Ada halaman, ada pelataran, ada pintu, ada jendela, ada ruang tidur, ada ruang kamar, ada banyak ruangannya. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu banyak. Jangan sudah pikir, oh tubuh adalah rumah Tuhan hanya satu ruangan kayak kita terus. Bukan. Banyak ruangannya. Banyak ruangannya. Banyak ruangan rahasia di dalam. Coba saudara ke surga. Masuk dulu pintu gerbang alam roh. Pintu gerbang alam roh ke surga. Portal. Baru pintu gerbang taman. Ya, pintu gerbang planet surga. Nah ini pintu gerbangnya, masuk itu planet surga. Baru masuk lagi itu halamannya. Baru ada lagi pintu gerbang surga. Jadi ada planet bumi ada pintu gerbang. Ini kan planet bumi. Ada pintu gerbang ke planet bumi surga. Planet surga yang kayak bumi. Ya, ada pintu gerbangnya, ada pintunya. Terus masuk lagi ke dalam, ada pintu gerbang dengan pintu. Saudara tahu kan luar-luar kayak kan ada pintu
gerbang, ada pintu surga. Setelah itu, habis pintu gerbang, pintu surga, masuk lagi ada pintu gerbang, pintu kerajaan surga. Kan banyak pintunya. Baru ada lagi kota Yerusalem. Ada lagi 12 pintu. Nanti masuk dari mana? 3 kanan, 3 kiri, 3 sono, 3 sini. Dan bisa masuk ke pintu itu hanya kalau namanya ada di dalam buku kehidupan. Namanya ada di dalam, terdaftar di dalam buku kehidupan. Artinya sudah terima Yesus. Sudah terima Yesus, lahir baru dan bertobat. Dan sudah lakukan firman. Ya, karena banyak di tengah jalan tidak lakukan firman, dihapus namanya besti. Oh, sudah kudus saja malu surga. Pelayan Tuhan, pelayan tahta, ya, pelayan Tuhan di tahta, dibuang kan dari surga karena hatinya sombong. Itu udah masuk surga. Demikian juga Adam dan Hawa diusir dari surga hanya karena mengambil yang tidak boleh diambil, tidak taat sama firman. Hanya satu tidak boleh, ya, tidak boleh tinggal di surga, dikeluarkan dari surga. Beruntunglah saudara yang belum ke surga. Berarti ini kesempatan saudara untuk masuk surga. Amin. Ya, Yes. yang pelayan itu, malaikat itu, yang hanya sombong saja, angkuh, sombong, ditegur tidak mau bertobat, ya tetap lakukan. Dia kira dia bisa tetap tinggal di surga. Diusir dari surga, dibuang, dan tidak pernah boleh kembali ke surga. Kecuali manusia sajalah yang boleh kembali, asalkan punya iman. Ingatlah dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Jadi kitab suci firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengar, yang saudara terima, seharusnya saudara dapat hikmat. Seharusnya saudara dapat hikmat, karena dari baca saja dapat hikmat loh, apalagi dengar. Engkau sudah mengenal kitab suci. Kita harus mengenal kitab suci. Semua kita harus mengenal kitab suci. Itu adalah firman Tuhan tentang Yesus Kristus yang menciptakan alam semesta, manusia, dan alam yang akan datang, alam roh, pemerintahan, singgasana, kerajaan. Tuhan Yesus yang ciptakan. Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kudus. Dia adalah Bapa, Dia Tuhan yang Esa, Bapa, Putra, Roh Kudus, yang telah memberikan, mengorbankan, mengaruniakan Yesus Kristus putranya yang Tuhan, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah intinya kitab suci. Yohanes 3 ayat 16. Semua sentralnya terhadap Yesus Kristus anak Allah. Semua sentral kita harus Yesus Kristus anak Allah. Semua sentral hidup kita harus Yesus Kristus anak Allah. Semua sentral kita sebagai student dari PAUD TK sampai perguruan tinggi harus sentralnya Yesus, karena pemuritan itu, sekolah itu berasal dari kerajaan surga. Sebagai karyawan pekerja, sentral hidup kita harus Yesus. Sebagai seorang suami, sentral hidupmu harus Yesus. Sebagai seorang istri, sentral hidupmu harus Yesus. Dan persembahkan semuanya itu untuk Yesus. Karena tubuh ini juga persembahkan untuk Yesus. Ibadah adalah mempersembahkan tubuh, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk menyembah, melayani Yesus yang kudus. Mazmur 2. Beribadahlah dengan takut dan gentar dan hormat, dan ciumlah kakinya, ciumlah dia, karena dia adalah api. Itu kan ibadah, mempersembahkan tubuh, jiwa, roh. Jadi sentralnya untuk Yesus. Di rumah juga berkata-kata, berbicara, sentralnya Yesus. Mengerjakan pekerjaan sebagai IRT, sentralnya Yesus. Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan.
maka Tuhan yang akan memberi upah dan memberkati. Jadi motivasinya murni, memberi untuk Yesus, berkorban untuk Yesus. Jadi mengenal kitab suci itu memberi hikmat kepada Timotius. Makanya dari kecil anak-anak itu harus diajar kitab suci supaya mereka punya hikmat. Hikmat itu dapat menuntun. Hikmat itu dapat menuntun anak-anak kita nanti kepada Yesus. Hikmat ini dapat menuntun kita kepada keselamatan. Karena di sini katakan hikmat, kitab suci yang dapat memberi hikmat. Kitab suci lah, firman Tuhan lah yang dapat memberi hikmat. Hikmat itu hanya datang dari Roh Kudus. Hikmat itu hanya datang dari Yesus, bukan dari manusia. Firman adalah roh, firman adalah Tuhan sendiri. Firman memberkati, membangun, menghukum, membunuh, menyucikan, menguruskan, menciptakan kembali. Ini firman. Yohanes 1. Mengenal kitab suci dapat memberi hikmat. Ya, ini hikmat yang sudah dicuri sama bolis. Kalau di dalamnya ada bolis, ya. Dengan hikmat ini kau tahu, oh ada dunia yang akan datang. Surga bagaimana yang akan aku terima? Namaku tercatat gak ya Tuhan dalam buku kehidupan? Tanya Alkitab, baca Alkitab, tanya Tuhan. Aku dikenal gak oleh Engkau Tuhan? Jawabannya Matius 7, pukul kali kau gak baca itu, ha? Bukan yang berseru-seru, yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa ini ada di Alkitab. Nanti kalau pulang dicek di sini, lakukan ini atau tidak. Di hari penghakiman yang dicek ini, berdiri sendiri-sendiri dalam nyala api yang kudus. Terus coba berdoa, Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali dalam nyala api. Tuhan Yesus, Engkau adalah api. Tuhan Yesus, aku akan berdiri di hadapan api-Mu yang kudus. Tuhan Yesus yang akan datang dalam nyala api, yang akan membunuh semua manusia yang tidak mau mengenal Allah, yang tidak mau taat kepada Injil. Mati aku nanti dibuang ke neraka atau dapat belas kasihan. Dan sekarang gunanya kita berdoa sama Tuhan Yesus api. Tuhan Yesus yang ada dalam nyala api, yang sudah menciptakan manusia, yang sudah menyelamatkan saya manusia yang berdosa dari alam maut. Tuhan ampuni saya, rubah saya Tuhan. Ngeri kan nanti berhadapan dengan api. Nama saya ada gak Tuhan dalam buku kehidupan? Hatimu yang tahu kan? Namamu ada. Dan apakah kau mau namamu tetap ada? Lakukan firman. Anak-anak saya Tuhan sudah punya iman belum? Udah ibadah yang benar belum? Karena dia ini diajar oleh mamanya dari kecil. Seorang ibu harus mengajar anaknya. Sayang Tuhan, ibu